Oke, selamat datang semuanya. Pada hari ini dua buah material silinder, di mana panjangnya itu perbandingannya adalah 0,6 banding 0,4 gitu ya, material A dan juga material B. Kemudian dia juga bilang ketika dia ini batchingnya ya, ketika dia di X sama dengan 0,6 L, itu nilai DTDX-nya sama dengan 0 buat yang material A. Dan ini buat diskritisasinya. Dan juga ini ada alpha, M, N, Z, I buat dimasukin ke dalam diskritisasi. Oke, jadi ini bacaan soal pertama kita diminta buat nge-solve si persamaan PDP tadi dengan CP2 sama 0,5, lalu kita diminta buat bikin kemudian ini buat contohnya ya, buat distribusi temperaturnya, dan juga ini buat temperatur versus times-nya versus position. Ini kita bikin 5 ya, 5 apa, 5 garis gitu, 5 grafik dalam satu grafik. Kemudian kita diminta buat uh, ngasih lihat grafik temperatur pada akhir heating proses itu, atau bisa dibilang ya di X sama dengan L, dan juga di end of heating proses berarti di akhir waktu gitu ya, akhir time-nya kayak gini ya. Kemudian yang ketiga kita diminta buat nyari CP2 optimum jika temperatur paling kanan atau di X sama dengan L gitu ya, itu nilainya 38 derajat Celcius. Lalu diminta juga buat nampilin temperatur distribution pada masing-masing material silinder dengan CP2 yang baru gitu ya, CP2 yang optimum kayak gini ya, mirip nomor satu juga. Terus yang nomor 4 ya, kita disuruh nyari nilai Q gitu ya. Nah ini oke, kita langsung aja ya. Nah, pertama-tama kita input data, kemudian NB gitu ya. Oke, ini kita ada input data ya. Nah, setelah itu kita bikin NB. NB ini apa? NB ini adalah nilai N di X sama dengan 0,6 L gitu ya. Ya, jadi nanti kita nilai NB itu ninjau indeks yang di X sama dengan 0,6 L gitu ya. Jadi kita bikin dulu NB sama dengan NT 0,6 kali NX. Nah, kenapa perlu NT? Karena kita butuhnya, kalau indeksnya, kita butuh indeks yang bilangan bulat gitu, sehingga nanti ini kita bakal dapat nilainya adalah integer. Oke, kemudian kalau udah, kita bikin FDA-nya gitu. Kita def dulu FDA sebagai, sebenarnya dia ini gak usah dimasukin apa-apa juga nggak masalah ya, cuman pada nomor 3 dia akan diminta buat mencari nilai CP2 optimum gitu ya, berarti nanti CP2 itu yang bakal divariasikan ya. Nah, berarti nanti di argumennya kita masukin CP2. Nah, kita sekarang bikin buat matematiknya. A sama dengan T terus NX, NX ya. Kemudian yang B nya ya,
berarti NP zeros NX doang gitu. Kemudian kita bikin Borel matriks hasilnya atau T ya. Ini NP zeros T, NX. Oke, nah udah bikin semua matriksnya. Sekarang kita masukin nilai-nilai koefisien dari masing-masing diskritisasi gitu, kayak n gituan ya. Nah yang ini kita masukin. Nah alpha i yang ini itu maksudnya bukan alpha i indeks gitu ya, tapi ini maksudnya adalah alpha a sama alpha b gitu. Jadi bikinnya alpha a sama dengan ka per rho a kali cpa. Ini kita satu ya. Ini bukan a, sorry. Yang satu. Kemudian alfa b sama dengan k2 per rho 2 kali cp2 ini ya. Nah ini maksudnya. Jadi yang K1 rho 1 cp1 itu tuh maksudnya adalah buat material A nya gitu. Jadi yang K2 rho 2 cp2 itu buat material B. Kemudian M sama dengan 2 kali H1 kali dx dibagi sama K1. Sorry ini HL ya. Kemudian yang N nya itu 2 kali H2 ini maksudnya adalah si HA nya ya. Habis itu Z-nya ini mirip kayak A ya, berarti ZA dengan alpha A dikali dt dibagi dx kuadrat. Kemudian yang ZB nya itu adalah alpha B dikali dt per dx kuadrat. Oke, nah ketika semua equationnya udah kita masukin ya buat equation dispensasinya, koefisiennya sorry, nah baru kita bikin buat IC nya gitu. Tadi kan T ya, berarti TI sama dengan np.1 nx kali T0. Kemudian berarti T0,2 sama dengan TI. Tuh. Jadi kan tadi kan kita T-nya ini kan bikin di nt, nx ya. Nah, kalau yang namanya IC, itu kan berarti T-nya kan pada awal-awal gitu ya. Nah, pada awal-awal kan berarti di nt sama dengan 0. Nah, berarti kita masukinnya di sini 0. Nah, kan X-nya kan buat berbagai nilai X ya, berarti nanti masukinnya titik 2. Gitu ya cara baca ininya. Kemudian for J in range 1,nt itu ini kita bikin dia buat stall buat BC pertama ya. Pada A 0,0 sama dengan min kali 3%. Sama dengan 4 ya. Yang ini 2 sama dengan min 1. Kemudian B0 sama dengan min M kali T. Ini maksudnya TL ya, bukan T1. TL yang ini.
Oke, kemudian kita bikin buat yang garis terakhirnya ya, buat BCX sama dengan L. Berarti A min 1, min 1 ya, min 1 berarti 300M. Kemudian di A min 1, min 2 itu sama dengan minus 4. Di A min 1, minus 3 itu berarti sama dengan 1 ya. Demikian dia T N B min 3 berarti 1 doang gitu ya. Kemudian B min 1 nya itu sama dengan N kali PU gini ya. Habis itu kita bikin buat di row X sama dengan 0,6L yang ini ya, ini yang ini. Jadi itu NB, NB sama dengan 3, terus NB, NB min 1 sama dengan minus 4, NB, NB min 2 nilainya adalah sama dengan 1. Nah, karena dia nilai B-nya itu 0, ini boleh ditulis boleh enggak, tapi aku milih enggak ditulis gitu ya. Kalau udah, sekarang kita masukin buat si nilai ininya ya sekarang. Tadi kan nilai BC, sekarang equation ininya. Jadi kita bikin dulu buat yang material A. Material A berarti dari 1 sampai NB gitu ya. Dari 1 sampai NB. Jadi yang ini ya. Terbuat berarti di I, I plus 1 sama dengan minus Z A ya, yang ini Z A. Kemudian A di I, I sama dengan 1 plus 2 kali Z A di A I, I min 1 sama dengan minus Z A. Oh sorry, kemudian di BI ya berarti sama dengan T J min 1, I ya. Kalau ini sama dengan TIJ berarti kayak gini bisa gitu. Nah sekarang buat ya material B nya ya, berarti di NB plus 1 sampai NX min 1 I plus 1 sama dengan min ZB AI, I itu sama dengan 1 plus dikali ZB AI, I min 1 berarti sama dengan minus ZB. Nah terus BI nya seperti tadi ya, T J min 1, I. Kalau udah nih udah dimasukin ya buat diskritisasi buat nyari T-nya. Nah sekarang kita baru nge-solve gitu. Kita munculin satu buat indentasinya, TJ, titik 2 sama dengan np.read out solve A, B, A, B kita return titiknya.
gitu ya, seperti ini. Oke, sekarang kita solve buat yang nomor 1. Misalnya aku nulisnya ppde ya. Itu tadi function fda, terus cp2-nya kita pakai si cp2 ini ya. Oke, sekarang kita lihat buat TPDE-nya. Nah, kayak gini ya distribusi temperaturnya. Ya, seperti ini. Kemudian kita buat deh sekarang. Buat grafiknya yang pertama. Ini yang IMSO2. Jadi IMSO. Ini functionnya yang pertama itu functionnya dulu. Ya, jadi function yang aku mau kan PPDE ya. Bukan function sih, hasilnya. Ya, resultnya. Kita masukin dulu di awal. Ini masukin snap, ini masukin aja jet gitu ya. Kemudian extend dikurung siku. Kemudian grafiknya mau gimana. Nah, 0,L, TF, 0. Aspeknya kita bikin auto aja biar gak ribet ya. Terus interpolationnya kubik. Nah, habis itu ya kita bikin color bar ya, label sama dengan temperature. Kemudian buat y labelnya kita masukin time. Kita masukin position. Title-nya mungkin temperature distribution gitu ya. Ya, kalau di sini bilangnya overall. Oke. Overall itu. Terus di auto show. Kita coba lihat. Nah, hasilnya gini ya. Hasilnya kayak gini. Gitu ya. Nah, ini extend itu gini ya bacanya. 0,L berarti itu yang bagian X-nya dari sini ke sini. Gitu. Terus TF, 0 dari bawah ke atas. Jadi ini bacanya tuh dari kiri ke kanan, terus dari bawah ke atas gitu ya. Oke, terus sekarang buat yang X label, Y labelnya. Tadi kan kita tuh T-nya kan nt, nx ya. Nah, nanti berarti nt-nya bagian sini, x-nya tuh bagian sini. Tuh. Oke. Sekarang kita bikin buat yang grafik biasa ya. Nah, tadi kan yang grafik biasa kan mintanya 5 doang ya. Kita bikin apa ya, ibaratnya buat indexingnya kita bagi 5 gitu. Jadi np.linspace 0,nx-1,5 dtype sama dengan int ya. Terus nah,
buat masukin potnya kita bikin dalam for loop gitu ya, for I in xs gitu ya, xs ini kan berarti nanti nilainya adalah eh ada 5 gitu, mungkin biar ada gambaran kita run dulu. Nah ada 5 ya, tadi kan nilai kita buat nx kan sampai 31 ya. Nah 31 itu kita pecah jadi 5n gitu, berarti nanti kita ambilnya ada di 0, 7, 15, 22 sama 30 gitu. Kemudian kita masukin aja kaltu.for. Nah kan buat sumbu x nya tuh ini ya waktunya ya kalau nggak salah ya, waktunya berarti kita masukin si tespan koma tpde i koma titik 2, ini maksudnya sorry balik itu koma i, jadi ini maksudnya nanti nilai i nya kan bakal berubah-ubah ya, bakal berubah-ubah menyesuaikan si xs nya gitu ya. Jadi kita masukinnya nilai i di x nya, terus label sama dengan fx sama dengan gini ya, expand i titik 2 titik 2 f terus satu kurung lagi, kurung awal gini ya, kemudian plt.title temperature versus time at various position. Terus buat x labelnya masukin time, buat yang y labelnya kita masukin si temperature nya. Terus plt.legend ya biar nanti si label ini kelihatan. Nah kayak gini ya, jadi nanti x nya itu ada 5 gitu ya. Nah ini tuh si x nya ini buat represent dari si yang tadi itu si siapa nilai n nya gitu. Jadi nilai n nya kan tadi ada 31 ya, kita pecah jadi 5 gitu buat ngelihat temperatur dan juga temperatur terhadap waktunya gitu ya, buat masing-masing nilai n yang udah kita dapat di xs ya. Jadi di x sama dengan 0, 0,7, 1,5, 2,23 gitu ya. Ini tuh bukan indeksnya ya, yang x sama dengan 0, 0,7, x sama dengan 3, tapi ini adalah nilai x ketika indexing tersebut gitu ya. Kemudian nomor 1 udah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 itu kita diminta buat temperatur pada x sama dengan L dan juga di akhir heating proses. Itu. Nah, kita bikin dulu aja for I in range sama dengan for I in range nanti ini. Nah, kita bikin dulu buat si T finalnya. tpde i, 2 ini ya. Berarti ini buat sepanjang mt nya gitu.
Kemudian kita bikin t final A. Nah, kita bikin t final buat yang B, itu buat si material B nya gitu ya. Kemudian expand A buat X yang di material A, space 0 sampai 0,6 L gitu ya, koma NB. Berarti expand B itu nilainya berarti space NB 0,6 sampai kali L sampai L X min NB. Sorry, ini yang nomor 2 tuh maksudnya grafik temperatur pada berbagai posisi gitu ya, pada akhir proses. Jadi nanti di akhir proses pada berbagai nilai X gitu ya. Jadi nilai ini tuh pada akhir proses semua nih. Jadi ketika tadi NT sama dengan berapa? Ini sama dengan 201. Jadi pada saat NT 201 ini segini pada berbagai posisi gitu ya. Masukin aja. Nah, tadi yang buat material A, sekarang material B. Oke, nah coba kayak belum show. Nah, kayak gini ya. Nah, ini udah sama, jadi pada masing-masing posisi dan juga di akhir heating proses ya, kayak gini. Gitu. Kemudian lanjut ke nomor 3. Nomor 3 itu diminta buat nyari CP2 optimum gitu ya. Berarti pertama kita bikin objektifnya dulu. FCA CP2. Nah, karena tadi dia mintanya itu di paling kanan gitu ya. Berarti kayak gini ya. Harusnya itu paling kanan juga di akhir heating proses. Nah ya, ada at the end of the process dan juga yang paling kanan. Oke, dikurangin 38 total 0. Ya, selesaikan CP2. Kita masukin RH10 aja ya. CP2 volt.
CP2 gas. F plus berarti sama dengan F objektif CP2 out plus epsilon dan berarti F plus min F min per 2 kali epsilon sama dengan CP2 out. Terus CP2 new nya nanti itu nilainya adalah CP2 out dikurangin F per CF. Oke, kayak gini ya. Kita return CP2 nya. Nah, sekarang kita panggil ya CP2 umumnya dengan second CP2 nya tadi CP2 gas. Kita lihat dulu kan. Oke, dapat CP2 optimum berapa? Ntar gini ya 5,27. Kemudian buat distribusi temperatur yang barunya berarti SDA CP2 op sekarang. Nah, kita bikin lagi deh buat ininya grafiknya. Tadi 2 berarti 3. Ini kita copy aja dan menu. Kemudian power bar ini kita copy aja ya. Oke, kayak gini. Nah, kayak gini ya hasilnya. Berarti nomor 3 udah solve ya. Sekarang nomor 4 buat nyari Q-nya gitu. Nah, tadi karena dia itu makin integral ya, berarti kita pakai Simpson. Kita buat expand sama dengan np.linspace 0,L, Lx. Nah, nilai V-nya itu kita masukin FDA-nya tadi ya. Kan dia mau diintegralin si temperaturnya, berarti kita FDA-nya kita ambil CP2. Nah, 2,2. Kan kita mau ngintegralinya itu terhadap nilai Z ya. Berarti kita masukin kayak gini ya. Jadi nilai J-nya nanti kan buat divariasikan. Ya, nanti nilai J-nya buat divariasikan. Jadi nilai J-nya ini itu mengindikasikan buat si nilai T kecil ya atau waktunya. Titik 2 berarti si X-nya. Jadi berbagai nilai X. Jadi maksudnya nilai FDA CP2J,2 itu adalah kita ngambil pertama-tama misalnya ya di T sama dengan 1 second. Nah, di 1 second itu kita ngeintegralin X pada T sama dengan 1 second itu semuanya gitu ya. Dari 0 sampai L ini buat si nilai Z-nya. Terus ketika nilainya 2 second berarti kita ngeintegralin X pada nilai 2 second dari 0 sampai L gitu ya. Maksudnya kayak gitu.
O to for I in range mx if sama dengan 0 or I sama dengan mx 1. Hasil sama dengan HW. Ini HW ini. HW dikali 2 dikali np.q dikali R dikali Celsius kali D per 3. Nah, ini kan J-nya masih belum ke define ya. Kita masukin di sini ya di argumen J, CP2-nya juga ya kalian. Sebenarnya CP2 nggak usah ditulis juga nggak masalah sih. Jadi ini Simpsonnya jadi cuman argumennya J doang tuh bisa. Kita bikin 0,0 buat si lossnya ya, karena dia fungsi temperatur fungsi time sorry T, berarti kita bikinnya terhadap T gitu ya. Berarti kilos J sama dengan Simpson J, CP2 ini. Nah, ini kita akan dulu bisa nggak ya. Nah, dapat ya kayak gini. Kita masukin ke figur 4 ya berarti. Dot tespan, kilos heat dissipation versus time. Nah, tadi itu oke. Berarti yang di sini time, yang di kiri dan di sumbu Y itu adalah dissipation. Kita bikin juga biar enak dilihat. Oke, kita dapat nih grafiknya kayak gini. Oke ya, mungkin dari aku sekian. Terima kasih. Nanti kalau misalnya ada yang bertanyakan bisa tanya ke aku. Kalau aku tinggal nanti aku jawab. Thank you.